Makasih. Kami rekam itu biar bisa diupload. Ya, sistem reproduksi pada manusia. Silahkan kalian bisa membuka buku paket kalian pada halaman 1 ya. Pada halaman 1 bab 1 ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan sistem reproduksi? Apa itu sistem reproduksi? Atau apa itu reproduksi? Ya, reproduksi. Ya, kalau dilihat dari kata-katanya, artinya apa? Reproduksi. Ya, siapa tadi? Yang mencoba untuk menjawab mungkin Mbak Angel dari kelas 9E. Apa Mbak? Reproduksi itu? Dulu di kelas 7 kalian sudah mengenal mengenai ciri-ciri makhluk hidup, diantaranya adalah reproduksi. Setiap makhluk hidup mesti punya kemampuan untuk bereproduksi. Apa itu reproduksi? Berkembang biak. Oh, berkembang biak. Ya, pintar sekali ya. Jadi setiap makhluk hidup itu mesti punya kemampuan untuk berkembang biak ya, bertambah banyak ya, dari 1 atau dari 1 ditambah 1. Biasanya kalau reproduksi itu harus ada pasangannya, berarti sepasang itu nanti akan bertambah menjadi 3 atau menjadi 4 dan seterusnya ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang reproduksi tapi khusus pada manusia. Diharapkan nanti setelah kalian mempelajari sistem reproduksi pada manusia, kalian nanti akan bisa menjelaskan secara detail apa itu sistem reproduksi pada manusia. Apa saja organ-organ yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Kemudian apa gangguan yang mungkin ada pada sistem reproduksi pada manusia. Nah, setelah kita mengetahui semuanya, kita akan berusaha untuk menerapkan pola hidup sehat yang ada kaitannya dengan sistem reproduksi pada manusia. Ya. Kita lihat untuk PowerPoint-nya. Untuk materinya, kalian sambil bisa melihat buku kalian. Nah, coba kalian perhatikan, Bu Irin akan memberi beberapa pertanyaan, satu pertanyaan pada kalian. Coba Mbak Diah Ratri ya, untuk Mbak Diah Ratri ini. Mbak Diah Ratri. Coba waktu Mbak Diah sih mungkin enggak ingat ya, tapi kalau kita melihat di sekitar kita, apakah kita lahir dulu sudah sebesar ini? Tidak. Tidak ya. Dulu mungkin beratnya kalian hanya 3 kilo. 3 on? Kalau 3 on ya terlalu kecil ya. 3 kilo atau 2,5 kilo. Kemudian tingginya atau panjangnya mungkin hanya 40 sampai 50 cm. Ya. Sekarang Mbak Dia sudah berapa kilo ya beratnya? Banyak kilo, Bu. Tapi sudah lebih dari 3 kilo ya? Lebih banget.
Lebih banget, ya. Kemudian tingginya atau panjangnya juga sudah lebih dari 50 cm. Nah, ini dari sejak kita lahir sampai sekarang, apa yang terjadi pada tubuh kita? Kok kita dulu kecil, sekarang menjadi seperti ini? Apa yang terjadi pada tubuh kita? Mengalami pertumbuhan dari yang dulunya masih kecil, dari bayi sampai kita dewasa. Iya, pinter. Jadi kita mengalami pertumbuhan, ya. Pada dasarnya kalau kalian lihat tubuh kalian, pertumbuhan itu berarti bertambahnya jumlah sel yang ada pada tubuh kita. Jadi sel-sel yang menyusun tubuh kita ini akan mengalami pembelahan, sehingga yang dulunya jumlahnya sedikit, sekarang jumlahnya sudah semakin banyak, sehingga kita dulu kecil, sekarang menjadi besar. Nah, kalau kalian perhatikan pada buku kalian, halaman 3 sampai dengan halaman 7, ya, itu semua penjelasan mengenai pembelahan sel yang terjadi pada manusia. Di situ ada pembelahan sel mitosis dan ada pembelahan sel meiosis. Ya. Untuk pembelahan sel mitosis, ini pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh kita. Sedangkan pembelahan sel meiosis itu khusus terjadi pada gamet atau pada saat pembentukan sel-sel kelamin pada manusia, pada saat pembentukan sperma maupun saat pembentukan ovum. Nah, kalau kita bicara tentang reproduksi atau perkembangbiakan, maka tidak bisa lepas dari pembentukan ovum maupun pembentukan sperma. Oke. Ya, nah ini kompetensi dasarnya menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan menerapkan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Nah, sekarang kita akan melihat organ-organ apa sajakah yang dimiliki oleh manusia yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia. Nah, di sini karena reproduksi itu nanti melibatkan pria dan wanita, maka kita akan membicarakan satu persatu dari organ reproduksi pada pria dan pada wanita. Yang pertama, kita lihat untuk organ reproduksi pada pria. Anak-anakku sekalian bisa melihat buku kalian halaman 8 dan 9. Coba bukunya dibuka pada halaman 8 dan halaman 9. Mas Coya, Abimanyu apa ya? Coba Mas Coya. Sudah dibuka bukunya, Cah Bagus? Ini tinggi. Enggak, itu suaranya suruh diaktifin. Oh. Coba suaranya diaktifkan, Mas Coya. Mas Coya Abimanyu. Mana ya? Orangnya belum muncul. Masih tidur apa ya, Mas Coya ya? Tidur, Bu. Hah? Tidur? Yang lainnya aja, Bu. Hah? Yang lainnya. Ya. Mas Farel itu kan gambarnya cantik sekali ya. Oh iya, Bu. Gambarmu cantik banget. Oh, ternyata anaknya juga ganteng. Bukunya sudah dibuka belum? Ini, Bu, sudah Ya. terbuka. Ya, sudah dibuka halaman 8 sampai 9. Ada berapa organ reproduksi yang kamu miliki, Cah Bagus?
1, Bu. Satu tok organ yang dimiliki. 1, 2, 3, 9. 9, Bu. Oh, ada 9 ya. Ada 9. Nah, nanti tugas kalian ya di situ di halaman 8 ada gambarnya. Gambar dari organ-organ reproduksi pada pria atau pada laki-laki. Sedangkan di halaman 9 itu penjelasan dari organ yang dimiliki dengan fungsinya ya, dengan fungsinya. Cuma nanti mulai dari A sampai dengan I itu tidak diurutkan 1 sampai 9 ya. Jadi tugas kalian sekarang ya itu mengisi yang A itu apa sampai dengan yang I. Ya, itu tugas kalian. Paham ya? Ada 9, Mas Farel. Tadi Mas Farel? Paham. Farel, halo, hai. Hai, Bu. Hai, Bu. Ya, contohnya apa, Mas? Untuk organ reproduksi yang dimiliki oleh pria atau laki-laki. Penis, Bu. Oh iya, penis. Fungsinya untuk apa, Cah Bagus? Bagian luar organ reproduksi laki-laki berfungsi sebagai saluran kencing, urin, dan saluran sperma, Bu. Iya, untuk menyalurkan urin ya dan untuk menyalurkan sperma ya. Fungsi dari penis itu adalah untuk menyalurkan urin dan sperma. Coba kalau kamu lihat di halaman 8, kira-kira yang penis yang mana ya, Mas ya? Mas Warel. Ya, yang mana? C. Oh, yang C. pinter. Ya, jadi yang C itu adalah penis. Nah, untuk yang lainnya nanti adalah tugas kalian. Gitu ya. Mulai dari penis sampai dengan nanti kelenjar koper. Mana yang kelenjar koper ya? Mana yang skrotum gitu ya. Oke? Coba Bu Irin lihat. Untuk yang penis tadi sudah ketemu yang C. Sekarang yang skrotum, ya, yang skrotum, yang mana itu? Mas Farel masih atau Mas? Iya, masih aktif ya. Yang skrotum itu apa, Cah Bagus? Bagian seperti kantong yang dalamnya terdapat testis berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Iya, di situ kira-kira yang skrotum yang melindungi testis yang mana itu? Ya? Iya, pinter yang D ya, yang D itu skrotum ya. Kemudian untuk yang B belum ya. Tadi untuk yang B apa itu berarti? Ureta. Nah, pinter. Yang B adalah uretra ya. Yang C tadi sudah. Yang A? Vas deferens. Yang A adalah vas deferens. Kemudian yang D sudah. Yang E? Testis. Yang F? Ya, yang F? Epidermis. Ayo, yang benar membacanya apa? Nah, epididymis, jangan epidermis ya. Kalau epidermis nanti kulit itu, kulit kita itu namanya adalah epidermis. Kemudian yang G? Kelenjar komper. Kelenjar? Komper. Oh ya, koper ya, kelenjar koper. Ada yang menyebutkan kelenjar bulbouretra ya. Yang H? Kelenjar prostat. Kelenjar prostat. Yang terakhir? Kelenjar vesikula seminalis. Pinter, kelenjar vesikula seminalis atau ada yang menyebutkan dengan nama kantong sperma ya. Jadi organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada pria dari A sampai I kalian sudah tahu semuanya. Okay? Gambarnya juga sudah ada. Silakan untuk kalian pahamkan
mana yang kelenjar vesikula seminalis, mana yang uretra, mana yang kelenjar prostat, dan lain-lain. Ya, itu untuk organ reproduksi pada pria. Tugas kalian nanti tetap harus menghafal yang namanya biologi. Kalau tidak menghafal, tidak akan bisa. Ya, kamu jangan ngoret-ngoret di buku paket, tapi silahkan di buku tulis kalian. Ya, buku paket dibiarkan tetap dalam kondisi bersih. Ya. Yang berikutnya, proses pembentukan sperma di dalam testis, khususnya di dalam tubulus seminiferus, disebut dengan nama spermatogenesis. Ya. Nah, untuk spermatogenesis, kalian bisa melihat di halaman 14. Bagaimana terbentuknya sperma di dalam testis pada seorang laki-laki, kalian bisa melihat di halaman 14 gambar 1.5. Ya. Sudah dibuka di situ? Sudah, Bu. Sudah, ya. Nah, ada epididymis tadi, ya. Epididymis itu tempat untuk pematangan sperma yang sudah dibentuk di dalam tubulus seminiferus, ya. Nah, biasanya untuk proses pembentukan sperma itu terjadi pada saat anak mulai balik. Kalau seorang laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah. Biasanya kalau usianya sudah 10 sampai 14 tahun, itu kalian akan mengalami yang disebut dengan mimpi basah. Ya. Berarti organ reproduksi kalian, testis kalian itu sudah mulai membentuk sperma. Ya. Kalian sudah dewasa, kalian sudah balik. Ya. Kalau sudah balik, berarti mulai dicatat amal baik, amal yang baik maupun amal yang buruk. Ya. Nah, itu untuk spermatogenesis. Paham anak-anak untuk organ reproduksi pada pria? Paham. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Irin lanjutkan? Boleh kalau ada yang mau tanya. Belum ada. Oh, belum ada. Kalau belum ada, Bu Irin lanjutkan dengan organ reproduksi pada wanita atau pada perempuan. Ya. Kalian bisa melihat organ-organ reproduksi pada wanita itu mulai halaman 15. Oke. Halaman 15, halaman 16, gambarnya ada di halaman 16. Ada A sampai dengan H. Ya. Kemudian ada juga di situ tabel untuk struktur dan fungsi organ pada perempuan atau pada wanita. Dimulai dari nomor 1, yaitu ovarium, sampai nomor 8 atau fimbre. Gambarnya terlihat jelas ya? Jelas anak-anak? Gambarnya? Jelas. Ya, gambarnya bagus. Jelas. Gambar organ reproduksi wanita seperti itu. Ya. Ada yang kelihatan dari luar atau organ luar, ada yang tidak kelihatan dari luar karena ada di dalam tubuh. Itu ada suara apa ya? Tolong untuk suara-suara yang tidak diperlukan
jangan kalian perdengarkan, nggih. Mbak-mbak dan mas-mas yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Kita lihat untuk organ reproduksi pada wanita. Ya. A sampai dengan H. Terus di situ ada nomor 1 sampai dengan nomor 8. Yang A, coba perhatikan. Yang A itu berarti apa? Ovarium. Ya, ovarium. Apa itu ovarium? Struktur berbentuk seperti tulang. Jumlah dan di rahim uterus menghasilkan sel telur. Dan berfungsi menghasilkan sel. Ya, pinter ya. Jadi pada dasarnya ovarium itu kita sebut juga dengan nama indung telur. Ya. Setiap wanita mesti punya ovarium. Jumlahnya adalah 2. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Fungsi dari ovarium ini adalah untuk menghasilkan ovum. Ya, atau menghasilkan telur. Siapa itu yang sedang nyanyi-nyanyi? Tadi sudah Bu Irin ingatkan untuk tidak memperdengarkan suara yang tidak diperlukan. Ya. Kalau mau bicara boleh. Ya, nanti kalau Bu Irin tanya, silahkan kalian untuk menjawab. Ya. Nah, ovarium ini akan menghasilkan telur atau ovum juga setelah wanita atau seorang wanita, seorang perempuan ini mengalami balik. Kapan seorang wanita itu balik? Saat sudah mengalami menstruasi. Iya, jadi biasanya kalau tadi seorang pria itu ditandai dengan mimpi basah, maka seorang wanita ditandai dengan menstruasi atau haid. Ya. Berarti organ reproduksi dari wanita itu sudah siap untuk menghasilkan ovum atau telur, sudah siap untuk dibuahi, sudah siap untuk bereproduksi atau berkembang biak. Nah, jumlah ovarium berapa tadi? 2. 1. 2. Iya, jumlahnya 2. Itu ada 2 gambarnya 2 itu. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya. Rahim. Terus kita lihat yang B. Coba lihat. B-nya juga ada 2. Di kanan ada, di kiri juga ada. Apa itu yang B? Saluran telur. Ya, tuba falopi boleh, saluran telur boleh, oviduk juga boleh. Ya, jumlahnya berapa tadi? 2. Fungsinya untuk apa? Saluran panjang ovarium dengan rahim. Menghubungkan ovarium dengan rahim. Oh iya, menghubungkan. Ya, yang dihubungkan adalah ovarium yang tadi penghasil ovum dengan rahim. Ya. Nah, itu untuk fungsi dari oviduk atau tuba falopi atau saluran telur. Ya. Coba kamu perhatikan sekarang yang C. Ya Allah. Yang C, apa itu yang C? Iya, infundibulum ya. Ya, di bulum ya. Itu juga ada 2. Bentuknya seperti corong, itu ujung dari tuba falopi atau oviduk atau saluran telur. Ya. Kemudian untuk yang D, apa? Fimbriae. Iya, fimbriae. Ya, fimbriae. Bentuknya seperti jari-jari, ya. Nanti fungsinya untuk menangkap telur yang dikeluarkan oleh
ovarium. Setelah telur itu masak ya, matang, nanti akan dikeluarkan dari ovarium, kemudian akan ditangkap oleh fimbre ya. Nanti setelah ditangkap terus akan dimasukkan atau digiring ya menuju ke arah ovidum melalui infundibulum ya. Kita lihat untuk yang E. Apakah yang E itu Rahim. Rahim. Iya. Oh, rahim, betul. Rahim atau nama lainnya adalah Uterus. uterus. Jumlahnya berapa? Ya, uterus. Jumlahnya berapa itu? Jumlahnya 1. Pinter. Fungsinya untuk apa? Sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Iya, untuk berkembangnya janin selama kehamilan atau selama seorang wanita mengandung, biasanya selama 9 bulan 10 hari. Ya, itu fungsi dari rahim. Yang F apa yang F? Endometrium. Iya, yang F adalah endometrium ya. En itu artinya dalam. Jadi lapisan sebelah dalam bentuknya biasanya lendir dari rahim seorang wanita ya. Itu ya. Terus yang G? Yang G apa? Cervix. Cervix ya, cervix itu leher ya, cervix rahim ya. Atau leher rahim. Yang terakhir adalah yang H Vagina. ya, yang H adalah vagina. Nah, itu organ reproduksi pada seorang wanita. Ada yang jumlahnya 2, ada yang jumlahnya cuma 1. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk organ reproduksi pada wanita? Ada enggak yang mau ditanyakan? Nah, belum. Nanti kalau Bu Irin tanya kamu harus tahu ya. Nah, kalau belum, Bu Irin. Iya, Mbak Amel yang mau tanya? Iya, tadi kan kebulin itu jadwal sama ada guna itu gimana Bu? Apa? Nggak jelas. Tadi kan itu kata yang punya 2 terus ada yang 1. Maksudnya Sinyal. maksud gimana? Sinyal. Ada yang Amel ada yang 2, ada yang 1, Bu. Itu Oh, bagaimana iya. maksudnya? Dan reproduksi pada wanita, pada laki-laki juga sama. Itu memang ada yang jumlahnya 2, ada yang jumlahnya 1. Ya. Maksudnya bukan pada Mbak Amel 2, nanti pada Mbak Angel 1 itu enggak ya. Sama-sama. Nih kalau kita lihat ovarium tadi ya. Yang ovarium tadi jumlahnya 2. Ovidum jumlahnya juga 2. Ya. Infundibulum 2. Fimbre 2. Artinya kanan dan kiri itu ada. Tapi uterus atau rahim jumlahnya cuma 1. Ya. Terus vagina itu jumlahnya juga hanya 1. Ya. Bukan berarti di A2, di B1 itu enggak, tetapi sama-sama organ itu, cuma kalau untuk ovarium itu kita punya 2, wanita itu punya 2 ovarium. Ada ovarium kanan, ada ovarium kiri. Pada saat ovarium kanan menghasilkan ovum, maka ovarium kirinya berhenti, ya, baru mau mulai proses. Jadi kalau kalian menstruasi, misalnya sekarang bulan Juli, itu yang menghasilkan ovum adalah ovarium kanan. Di bulan Agustus besok yang menghasilkan ovarium, yang menghasilkan ovum adalah ovarium sebelah
kiri. Jadi gantian seperti itu. Ya. Gitu ya, Mbak ya. Tadi Mbak Amelia yang tanya ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Iya. Kalau belum ada, nanti mau tanya juga boleh. Kita lanjut ke proses oogenesis. Ya, sama dengan spermatogenesis. Kalau spermatogenesis itu pembentukan sperma di dalam testis, maka kalau oogenesis ini adalah pembentukan telur atau ovum. Di mana pembentukan telur tadi? Di ovarium. Iya, kan fungsi ovarium tadi menghasilkan telur, ya, menghasilkan telur atau menghasilkan ovum. Nah, kalau telur itu sudah dihasilkan, kemudian sudah masak, maka telur akan dikeluarkan. Nanti tujuannya adalah rahim, ya, lewat oviduk atau lewat saluran telur. Ada yang kelunding-kelunding mau sarapan apa ya itu ya? Sarapannya kan sudah tadi, sekarang jangan disambi sarapan dong. Masuk Bu Irin bicara kamu sarapan. Nah, kalau ovum yang dihasilkan tadi bertemu dengan sperma, maka terjadilah fertilisasi atau kehamilan. Suara laki-laki siapakah? Hai, halo. Siapakah? Halo. Jangan bicara sendiri dong. Nah, kayak sing kelunding-kelunding. Insyaallah. Ayo suaranya yang tidak perlu tidak usah diperdengarkan. Suara cowok itu suara cowok. Nah, kalau ovum ya pada saat ada di dalam oviduk tidak bertemu dengan sperma, maka nanti akan terjadilah menstruasi ya. Telurnya itu rusak, kemudian tadi ada endometrium itu akan luruh keluar bersama ovum dan pembuluh-pembuluh darah yang ada di dinding rahim keluarlah sebagai darah menstruasi atau darah haid ya. Kamu bisa melihat di buku kalian halaman 22 sampai halaman 23. Itu siklus menstruasi ya. Jadi kalau ada seorang wanita yang sedang menstruasi itu artinya ovum yang dia hasilkan tidak mengalami proses pembuahan. Bu, ya. Nah, kita lihat untuk fertilisasi ya. Ini permulaan dari proses reproduksi setelah dihasilkan ovum dan sperma adalah fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Kalian bisa melihat halaman 24. Muhammad Danang. Coba Rahardian. Mana Rahardian? Bu Irin tak pengen lihat Rahardian. Hei, halo. Rahardian. Halo, halo. Halo. Udah. Tapi nggak apa-apa tadi mundur. Nggak apa-apa boleh. Rahardian, ya, manakah engkau? Nampakkan wajahmu. Ayo. Belum raup, Bu. Hah? Belum raup?
Belum cuci muka? Belum. Ih, wes ganteng-ganteng kok urung cuci muka. Mas Rahardian, ya, apa yang dimaksud dengan fertilisasi? Dari 9D ya. Absen 25. Oke. Apa Mas fertilisasi itu? Perkembangbiakan. Oh, perkembangbiakan. Fertilisasi adalah perkembangbiakan. Kalau reproduksi? Pertumbuhan. Reproduksi adalah pertumbuhan. Ya. Fertilisasi adalah perkembangbiakan. Muhammad Danang, halo. Halo. Sampaikan oleh Mas Rahardian. Setuju kamu? Tidak. Tidak. Kalau menurut Danang, apa itu fertilisasi, Mas Danang? Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Iya, ya. Jadi fertilisasi adalah proses peleburan. Yang melebur adalah inti sel sperma dengan inti sel telur. Sehingga nanti akan dihasilkan zigot. Zigot itulah nanti yang akan tumbuh menjadi manusia. Menjadi dulu Mas Rahardian, Mas Danang, ya, terus Diandra, Mbak Dini, ya, itu semuanya berasal dari satu ovum dan satu sperma. Setelah bertemu, terjadi fertilisasi, terbentuklah zigot, zigot berkembang menjadi embrio, embrio tumbuh menjadi janin, keluar sebagai bayi. Sekarang tumbuh sudah sebesar kalian, begitu ya? Ya, sudah besar, ya. Materi masih ada untuk penyakit pada sistem reproduksi. Nih, di buku kalian itu ada 6 penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Ya, di buku kalian ada. Nah, tugas kalian untuk tugas terstruktur nanti membuat catatan, ya, membuat catatan mengenai penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia. Apa itu HIV? Apa penyebabnya, ya? Kemudian apa itu gonore? Apa itu sifilis dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah kalian buat, terus kalian kirim ke grup kalian. Ingat, grup bukan wapri, ya, tapi di grup kelas saja. Di grup kelas, biar nanti Bu Irin mudah untuk ngoreksi. Ya, nggak usah khawatir dicontoh sama temennya, nggak usah. Insya Allah semua nanti akan berusaha untuk membuat atau mengerjakan tugas sendiri-sendiri. Semakin lengkap, nilainya akan semakin bagus. Oke anak-anak? Ya. Penyakit pada sistem reproduksi itu untuk tugas terstruktur kalian. Sedangkan untuk tugas mandirinya, sekalian untuk tugas mandiri kalian, nanti kalian kerjakan buku paket kalian halaman 47 sampai dengan 49. Kalau untuk tugas terstruktur nanti paling lambat jam 4 sore, enggak apa-apa ya. Jam 4 sore harus masuk ke grup, nggih, untuk tugas struktur. Sedangkan untuk tugas mandiri Bu Irin beri waktu untuk kalian 1 minggu. Tidak usah dikumpulkan, tapi di buku tulis kalian. Nanti pada saat kalian di tatap muka, nanti akan Bu Irin koreksi, nggih. Untuk tugas mandirinya itu ya. Mudeng nggih?
Ya, nah itu ada tugas 2 untuk kalian, tugas terstruktur dan tugas mandiri. Mungkin hanya itu yang bisa Bu Irkin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Irkin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Bu.